Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas besar kewirausahaan kami yang beranggotakan saya sendiri, Delvira Syafna, Suci Indasari, Intan Pratiwiryani, Farah Taufik, dan Maya Putri Safira, dengan dosen pengampu Ibu Sari Oktavera. Tema yang kami angkat dalam ide bisnis kali ini adalah burger tempe. Kenapa kami tertarik mengambil burger tempe sebagai ide bisnis kami? Karena seperti yang kita ketahui bahwa fast food seperti burger ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi kami menginovasikan tempe menjadi bahan utama dalam burger kali ini gitu. Karena selain tempe ini merupakan makanan khas dari Indonesia, juga tempe sangat memiliki manfaat yang lumayan bagus gitu untuk kesehatan kita. Jadi kita tetap bisa makan makanan fast food, tapi juga dapat mendapatkan kandungan yang baik dalam tempe tersebut. Oke, kita akan meninjau latar belakang dari perusahaan ini. Nah, fast food adalah makanan yang terdengar familiar tentunya di tengah kita. Selain yang kita ketahui bahwa fast food ini merupakan makanan cepat saji dan siap disantap, ternyata fast food ini memiliki pengaruh asupan gizi, dapat mempengaruhi asupan gizi kita gitu. Nah, makanan cepat saji ini juga mengandung banyak lemak dengan sedikit nilai gizi, sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan cepat saji ini secara teratur, tidak dianjurkan karena makanan ini tidak baik untuk kesehatan kita, begitu. Nah, ternyata fast food ini mengandung banyak garam, gula, kalori, dan lemak. Nah, jika kita tidak diimbangi dengan makanan yang sehat, akan membahayakan tubuh, karena dapat menyebabkan obesitas. Nah, oleh karena itu, hal tersebut mendasari kami untuk menciptakan fast food sehat berupa burger yang menggunakan tempe sebagai pengganti daging yang biasanya digunakan di dalam burger. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tempe ini kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Nah, untuk itu dengan ide usaha kami ini akan menciptakan gitu makanan yang sehat, tetapi makanan yang enak dan sehat gitu. Nah, untuk brand ide bisnis kami ini adalah mengambil nama Betty Healthy. Nah, kenapa sih kami mengambil Betty Healthy menjadi nama brand kami? Jadi, Betty itu kepanjangan dari kata burger tempe, dan healthy ini artinya sehat. Nah, dengan tujuan bahwa mengasih tahu bahwa ke seluruh masyarakat untuk bahwa burger tempe ini merupakan makanan yang sehat begitu. Walaupun makanan ini cepat saji, tetapi kita dapat banyak manfaatnya dengan menggantikan tempe sebagai daging di dalam burger ini gitu. Nah, yang dapat kita ketahui bahwa ya Betty Healthy ini merupakan brand bisnis dengan menciptakan fast food yang sehat dengan menggantikan tempe sebagai menu utama dalam burger. Nah, selanjutnya visi dari perusahaan kami ini adalah yang pertama tuh mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan burger tempe yang memiliki kualitas yang terbaik. Yang kedua, menyediakan fast food yang lezat namun tidak mengesampingkan kandungan gizi agar masyarakat tetap sehat. Yang ketiga, menjual burger terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang terakhir itu berinovasi untuk memberikan makanan sesuai dengan selera anak muda. Nah, misi dari perusahaan kami ini adalah yang pertama, memberikan harga jual burger dengan harga murah tanpa mengorbankan kualitas karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Yang kedua, memperlakukan konsumen layaknya seorang raja sehingga senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, memudahkan konsumen dalam memilih burger dengan cara mencantumkan rasa bentuk yang unik, karena di sini kami akan menciptakan burger dengan rasa yang berbeda-beda. Terus yang keempat, mencantumkan komposisi atau bahan baku burger dengan jujur dan jelas pada kemasannya. Yang kelima, membuat desain kemasan yang unik dan menarik agar konsumen lebih menarik memilih produk dari Betty Healthy, dan yang keenam itu menciptakan suasana outlet yang nyaman, bersih, dan tertata. Dan yang ketujuh, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama menunggu. Nah, berikut merupakan bentuk produk yang kami ciptakan. Di sini akan seperti layaknya burger biasa, tetapi memang daging burger tersebut diganti dengan tempe begitu. Nah, di sini akan kami menampilkan logo produk dengan tujuan untuk supaya lebih mudah diingat oleh masyarakat luas gitu. Kalau ternyata ini adalah brand kami gitu. Nah, berikut kami juga mencantumkan desain kemasan, di mana desain kemasan ini kami memiliki inovasi dengan kemasan yang tahan panas agar makanan kami itu lebih awet disimpan begitu. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan operasional.
Terdapat 5 aspek manajemen dan operasional, yaitu yang pertama itu ada aspek struktur tim, di mana struktur tim ini terdiri dari direktur, operational manager, manajer marketing, finance manager, dan staff marketing. Untuk aspek kedua itu proses produksi, di mana proses produksi ini terdiri dari pengadaan barang, pembuatan produk, pemasaran produk, hingga penjualan produk. Untuk yang ketiga yaitu proses menciptakan dan mendapatkan bahan baku. Nah, di menciptakan dan mendapatkan bahan baku ini prosesnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, mengukus tempe, mencampurkan tempe dan bumbu, menggabungkan adonan tempe dan menata burger, memanggang burger hingga burger siap disajikan. Untuk yang keempat itu kontrol kualitas yang dilakukan, yaitu memastikan semua produk higienis dan layak dikonsumsi, dan memastikan kemasan yang digunakan aman dan tahan panas, agar kondisi burger tetap aman dikonsumsi. Untuk aspek terakhir yaitu proses menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen ini meliputi sosial media, bazar, hingga website. Maya Putri Safira akan menyampaikan pembahasan berikutnya yaitu proses produksi. Proses produksi dari burger tempe ini terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama, proses pengadaan barang, meliputi menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan burger tempe. Yang kedua, pembuatan produk, menggabungkan dan memproduksi bahan mentah menjadi makanan yang siap disajikan. Yang ketiga, pemasaran produk, memasarkan produk melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan membuka bazar. Yang keempat itu penjualan produk. Penjualan produk ini dilakukan menggunakan sistem pre-order, yaitu memesan terlebih dahulu atau mengantarkan langsung kepada pembeli. Selanjutnya itu proses menciptakan dan mendapatkan bahan baku. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan burger tempe ini relatif mudah untuk didapatkan. Alatnya seperti panci, kompor gas, kain lap, nampan, pisau, dan talenan. Selanjutnya untuk bahannya terdiri dari bahan dasar dan bahan isian. Bahan dasar terdiri dari roti burger, tomat, daun selada, dan margarin. Selanjutnya untuk bahan isian terdiri dari tempe, bawang bombay, telur, saus barbeque, lada bubuk, tepung roti, minyak, saus tomat, saus cabai, timun, mayones, dan air. Langkah selanjutnya itu mengukus tempe sampai lunak. Selanjutnya itu mencampurkan tempe dengan bahan-bahan seperti bawang bombay, kuning telur, tepung roti, saus barbeque, dan air secukupnya. Selanjutnya blender adonan sampai halus. Setelah halus, cetak adonan yang membentuk daging burger di atas nampang yang telah dilapisi dengan plastik di bawahnya. Masukkan adonan tadi ke lemari pendingin agar adonan tidak terlalu encer. Setelah itu siapkan wajan beserta minyak. Lalu keluarkan adonan yang telah mengeras dan campurkan dengan tepung roti. Lalu goreng adonan sampai benar-benar matang. Tahap berikutnya itu tahap penyusunan burger. Penyusunan burger ini ditata seperti bentuk burger pada umumnya, yaitu roti burger disiapkan dibelah menjadi 2, kemudian diletakkan adonan tempe di atasnya dengan mayones, saus, daun selada, timun, dan tutup kembali dengan roti. Lalu burger tempe dibakar sampai warnanya kuning keemasan. Dan burger tempe pun siap untuk disajikan. Selanjutnya itu kontrol kualitas yang dilakukan, memastikan semua produk higienis dan layak untuk dikonsumsi, dan memastikan kemasan yang digunakan aman dan tahan panas agar kondisi burger tetap aman dikonsumsi. Selanjutnya itu proses menyampaikan produk kepada konsumen. Ada 3 proses. Yang pertama, melalui sosial media. Nah, melalui sosial media ini dapat melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan membuka bazar seperti membukanya pada saat-saat acara event besar. Selanjutnya di website. Saya Farah Taufik akan menjelaskan mengenai aspek marketing. Nantinya, produk ini akan dijual dengan nama BT Healthy dengan target penjualan pada vegetarian serta kaum remaja yang ingin hidup sehat. Pesaing dari produk ini adalah penjual burger daging karena burger daging lebih dahulu dikenal dibandingkan burger tempe. Alasan kami memilih tempe, yaitu tempe lebih murah dan digadang-gadang memiliki kandungan yang hampir sama dengan daging, namun bebas lemak jenuh. Dan tentunya, rasa tempe yang nikmat dan disukai banyak orang. Bisnis ini memiliki peluang yang cukup baik di era seperti saat ini, karena banyak orang yang menyukai burger daging tanpa menyadari burger daging mengakibatkan penyakit dan penyumbatan pada perut karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Rencana penjualan yang kami lakukan yaitu
di area kampus UNAN dengan melakukan bazar dan media sosial. Nantinya kami juga akan melakukan kerjasama dengan Gojek dan juga Maxim. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix, di mana kami akan melakukan promosi dengan personal marketing dan juga promosi melalui media sosial seperti IG, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama, rencana anggaran pengeluaran pada alat. Yang pertama, panci harganya 30.000, kompor gas 150.000, kain lap 5.000, nampan 8.000, pisau 4.000, talenan 9.000, total harga alat yaitu 206.000 rupiah. Kedua, bahan baku asumsi 1 minggu. Yang pertama, tempe, jumlahnya 350, harga 200, total 70.000. Bawang bombay, jumlah 2 kilo, harga per kilo 28.000, totalnya 56.000. Telur, jumlahnya 250 butir, harganya 2.000 butir, total 500. Saus barbecue, jumlah 3, harga per buah 14.000, totalnya 44.000. Ada bubuk, jumlahnya 7, harga persatuan 1.000, totalnya 7.000. Tepung roti, jumlahnya 2 kilo, harga per kilo 5.000, total 10. Minyak, jumlah 3 kilo, harga per kilo 6.000, totalnya 18.000. Roti burger, jumlahnya 200 buah, harga per buah sama dengan 2.000, totalnya 400.000. Saus tomat 300 gram, harga per 100 gram 30.000, totalnya 90.000. Saus cabai, jumlah 300 gram, harga per 100 gram sama dengan 30.000, totalnya 90.000. Tomat, jumlah 3 kilo, harga per kilo 2.000, totalnya 6.000. Timun, 3 kilo, harga per kilo, totalnya 30. Lada, 2 kilo, harga per kilonya, totalnya. Mayonnaise, 3 kilo, harga per kilonya 26.000, totalnya 78.000. Maka total harga bahan baku asumsi selama 1 minggu yaitu 1.457.000. Untuk 1 bulan produksi, biayanya yaitu 5.748.000. Biaya promosi sama dengan 100.000, maka pengeluarannya sama dengan 6.054.000. Kemudian analisis break even point atau BEP. Perhitungan laba bersih pada total cost yaitu total bahan baku 5.748.000, total biayanya 100.000, maka TC sama dengan 5.848.000. Kemudian total revenue harga tempe 40 dikali 6.000 dikali 30 hari, maka TR-nya sama dengan 7.200.000. Laba kotornya sama dengan 702. Laba kotornya sama dengan 7.200.000 dikurang 5.748.000. Maka laba kotornya adalah 1.452.000. Kemudian laba bersih sama dengan 1.452.000 dikurang 100.000
Maka laba bersih yang didapatkan yaitu 1.352.000 per bulan. Perhitungan BEP per unit. Harga jual atau P sama dengan 6.000. Biaya penyusutan per bulan atau TFC sama dengan 100.000. Total biaya variabel per bulan atau TVC sama dengan 5.848.000. Maka perhitungannya adalah P dikali N sama dengan TFC ditambah TVC. Maka N yang didapatkan yaitu jumlah unit yang terjual sama dengan 992.000. Maaf, jumlah unit yang terjual sekitar 992 pieces. Kemudian kami menampilkan model bisnis kanvas. Sekian dari kelompok kami, dikembalikan ke moderator.